Oke, halo Bang Koto. Kita lanjut Halo, ngobrolnya ya. kita ketemu lagi di podcast yang belum ada namanya, episode kedua. Ya. Kita lanjut ngobrolnya tadi, Bang. Oh iya, tadi kita baru dua loh. Baru Tadi satu. ini loh, pertama makanan. Oh iya. Yang kedua itu wisata. Wisata. Nah, yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Tempat nongkrong mungkin. Oh iya, mantap. Kayak tempat nongkrong deh paling ini nih. Sudah siap kita Iya. tiga episode ya. Ya. Aduh, semoga 3 episode ini benar-benar terwujud ya. Kita gaskan hari ini. Aduh, sekarang nggak sepanas yang tadi ya Mas ya? Cukupan lah karena habis ini kan ada yang habis sholat tadi. Iya, Masya Allah. Bang, dulu pas awal-awal ke Jogja gimana Bang? Soal makanan itu tadi. Sapa dulu brosis kita dong. Oh iya lupa. Wih, suaranya bergema nih kayaknya. Halo brosis. Halo brosis. Ketemu lagi dengan saya Andre dan teman saya Sule. Gak gitu. Jangan dong. Iya. Ya Andre yang lain kita kan. Iya Bang Goto, iya. Ya, makanan tadi tuh Bang. Dulu pas awal-awal datang Jogja tuh gimana tuh adaptasi lidahmu, lidah Padangnya. Ini kita mulai episode kedua nih. Langsung. Oke. Tadi yang tadi itu kita cut aja. Jangan dong. Oh iya, susah Mas. Saya terbiasa makan berkuah ya. Gulai ya. Jadi di Jogja salah satu makanan yang agak aneh menurut saya dan itu ada di mana-mana kan. Ya pecel lele. Iya. Aneh aja rasanya karena sambalnya dikit banget toh. Iya, itu Lamongan lah ya. Jadi, judulnya walaupun yang jual tuh orang dari mana-mana. Terus ini kayak sayur asem. Itu agak aneh juga. Misalkan jadi terong jadi keras. Terus kentang jadi kriuk rasanya di mulut kayaknya gitu. Itu ini ngakalinya lama Bang. Apa namanya adaptasi lidahnya lama itu? Sampai sekarang sih Mas kalau gitu. Kalau yang sayur asem. Oke. Terus apa? Kalau yang lain-lain sih aman gitu. Cuma ya itu saya awalnya terbiasa makanan berkuah, tapi begitu sampai di Jogja agak susah saya makan yang ya kan lelenya kan dipisah dengan sambalnya gitu. Nah sementara kami makan kan dengan kuah kan. Kalau digoreng kan sambalnya campur dengan ikannya gitu. Balado kan. Balado. Jadi ini saya makan apa ini gitu. Ini baru lauknya, sayurnya mana gitu. Itu. Terselamatkan sama warung-warung Padang yang di sini enggak Bang? Enggak juga. Enggak. Saya malah di awal-awal hampir tidak pernah makan di warung Padang. Sebab apa itu? Gue kan dari Jakarta. Oh iya lupa. Tadi Jakarta ya bilangnya. Kok Padang tiba-tiba? Wah kalau aku dulu gini Bang, apa namanya? Soal rasa tuh sebenarnya sama aja sih. Yang penting ini cocok di kantong lah. Dulu tuh ini yang menyelamatkan karena uang jajan pas-pasan kan, uang makan keringan sama burjo. Burjo ya. Waktu itu tuh burjo awal-awal tuh nasi telur kan itu masih 2000 lah. 2500 udah dapat es. Ya. Saya malah di fase sebelum itu Mas di Jogja Mas. Jauh ya. Saya sebagai pendahulu ya saya jelaskan burjo ya pada dasarnya. Itu gimana itu? Dulu ada 2 warung bentuknya Mas. Pertama burjo, kedua bubur ayam. Jadi burjo itu cuma ada burjo dan mie rebus dan mie goreng. Belum variannya tidak sebanyak sekarang. Belum nasi telur tuh belum sampai ada ya. Itu. Nah, di UIN dulu ada satu warung burjo yang mengklaim dirinya kami tidak jual nasi Mas karena burjo itu ya burjo dan mie katanya. Ya 2-3 minggu kemudian dia tutup. Karena nggak ada nasi itu. Idealis itu kan memang resikonya besar Bung. Tapi harus dipertahankan. Saya kagum dengan burjo itu. Tutup dan nggak sama sekali nggak ini lagi Bang. Jelas diganti orang lain. Ya. Tapi burjo itu dia itu mati karena idealismenya Bung. Di mana kita mencari yang begitu sekarang? Demi semangkuk burjo ya. Iya. Dengan ini dia tidak kompromi dengan nasi. Tidak begitu semangat militannya tinggi sekali. Jadi kami adalah burjo, kami tidak jual nasi telur. Nah,
Kalau mau cari nasi telur cari di burjo sana. Nah, jadi kami menjaga kemurnian gitulah lebih kurang poinnya ya, menjaga kemurnian burjo asal mulanya gitu. Kalau jual nasi dia jadi nasi burjo warungnya ya, nama warungnya. Enggak warung burjo lagi, warung nasi burjo. Nasi burjo. Iya. Nah, saya angkringan juga cukup ini Mas, cukup menyelamatkan ya. Dulu saya awal di Jogja tinggal di Sewon, Bantul. Di dekat Isi itu sebelum dipagar ya. Hampir semua kampus di Jogja kan dipagar sekarang Mas ya. Ada jam malam dan segala macam ya. Dan kenyataannya begitu sih. Ada dulu di jalan mau ke apa namanya? TV itu ada jalan yang mau ke Masjid Isi. Nah, itu ada burjo satu di situ nongkrong. Nongkrong burjonya. Ada angkringan, sorry ada angkringan mangkal. Ada angkringan mangkal di situ. Nah, saya ini tongkol. Sekarang susah nyarinya loh, Mas. Burjo yang burjo lagi. Angkringan yang tongkol. Tongkol ya jarang-jarang. Itu saya makan. Kok rasa tongkol kok aneh ya gitu. Kan manis-manis gimana gitu. Di masa itu nasi angkringan kayaknya masih 400-500 sih Mas. Kapan itu? Iya di masa saya kan 3 tahun. Satu periode sebelummu lah Bung. Pas aku masuk tuh angkringan 1000 kayaknya deh, 1000. ST 200 kami. Oh ST 500 pas zamanku. Oke, jadi kami makan 500 sudah dapat satu nasi angkringan, satu ST manis. Iya. Nah ST itu saya juga agak heran. Karena kami tidak pernah makan ya mencampur makanan pedas, makan ini ya nasi gulai gorengan dengan yang manis. Jadi kami biasanya makan dengan air putih. Karena minum ST itu di periode yang berbeda gitu. Mungkin kita makan martabak baru pasangannya ST gitu. Oh iya. Jadi orang makan dan minum ST itu sesuatu yang baru. Iya, yang manis kan manis gitu gitu. Pasangannya manis gitu. Itu sama kayak sekarang kan makan di burjo pun dia bisa pesan kopi gitu. Nah, buat saya waktu itu agak di luar nalar gitu. Itu sampai sekarang sih kalau makan nasi terus minumnya kopi. Oh, kamu masih ya? Iya. Kali kamu yang kau lihat mungkin ya waktu itu ya. Masih enggak masuk menyebalkan memang kamu. Iya. Mungkin dirimu itu, Bung. Itu masih enggak masuk akal. Karena katanya di Jogja tinggal satu yang begitu. Apa? Coba kamu. Itu makanan. Terus iya. Burjo dan angkringan. Tapi ya saya jarang makan Padang sih waktu itu, Bung. Karena ini ya menjaga otentisitas lidah saya. Jadi kalau saya makan ini bukan nih bukan gitu. Padang. Jadi saya tidak menemukan gitu. Iya ya sih. Chauvinisme kan hidup dengan cara begitu, Bu. Iya sih, warung Padang tuh buatku yang orang Jawa kemudian mencoba makanan Padang tuh tiap warungnya beda rasanya sih. Ya. Enggak enggak ada rasa yang standar sama kayak gitu loh. Iya, ya mungkin jenis kayak gini tuh loh, Bung. Mungkin dia juga menyesuaikan dengan ini ya. Pertama dengan harga, kedua juga selera kan. Misalnya santan, dia rata-rata mengurangi santan, bukan hanya karena supaya harganya murah, tapi mungkin di sini orang tidak terbiasa makan dengan santan yang banyak gitu. Iya. Gitu. Terus di Jogja juga kan rata-rata makanannya manis. Makanan kelitih ya. Manis dong, aja kelitih. Di berita dia jadi manis ya. Kelitih jadi manis ya. Iya, ketika diberitakan. Iya sih karena banyak mungkin karena banyak makanan manis di Jogja jadi banyak penyesuaian rasanya ya. Iya, tapi biasa saya semakin lama makin biasa ya. Cuma ya ada beberapa makanan yang kayak sayur asam itu bukan karena dia masakan Jawa atau apa gitu, tapi karena saya tidak suka kuah-kuah bening begitu. Kuah bening kayak soto yang gak kental gitu ya. Jadi kayak sop gitu saya agak aneh tuh makan sop hampir ini makanan aneh saya bisa mengaduk-aduk. Kalau pagi diajak makan sop itu tidak istimewa buat saya itu gitu. Kayak makan sayuran dengan kuah air bening. Nah ya? Itu aneh juga buat saya itu. Oke. Tapi tahu nggak Mas makanan paling enak di dunia itu apa? Apa Bang? Bakwan. Kenapa begitu? Kesel ya. Kalau bakwan saya benar Mas mencari hampir di semua tempat, kemanapun saya pergi. Ada 2 yang saya lakukan biasanya. Pertama mencari bakwan, kedua mendengarkan radio. Apa urusannya? Enggak,
kebiasaan saya keluar daerah gitu. Iya, iya, Saya iya, pasti iya. mendengarkan radio. Apa namanya? Saya mencari apa? Jadi saya bisa mengingat misalnya di Solo ada radio ini. Oh, Ah. di Klaten ada radio ini gitu. Oh, iya, 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 iya. Bukan sekedar ini ya, ke di daerah mana lagi musim musik apa gitu enggak ya? Enggak, selera musik saya rendah, Mas. Meskipun saya musisi ya. Asik. Gitu ya. Terus balik makanan nih. Oh, makanan tadi Iya, ya. Iya, iya, makanan. iya. Dan digoreng saya suka, Mas. Seperti isu gitu, Mas. Digoreng ya. Ubi kayak isu ya digoreng ya. Kalau Mas Iya, Tole apa yang disuka makanan? apa ya? Kalau aku sih semuanya masuk aja sih bang, nggak ada pilih-pilih ya, karena itu tadi balik ke menyesuaikan dengan apa ya. Kalau waktu itu tuh disesuaikan dengan ini keadaan kantong sih, keuangan tuh kayak apa. Kalau misal pas lagi bisa makan enak ya kita coba cari makan yang enak. Kalau enggak ya makan biasa aja sih. Yang penting cari yang yang- iya, 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 iya. Hmm. Betul. Ya, makanan favorit kalau ditanya ya yang pas aja, pas di kantong, pas di mulut, sudah kayak gitu aja sih. Kalau babi di mana yang enak, Mas? Babi masak sendiri Oh, dong. masak sendiri. Masa mau babi kita. Oke. Iya sih. Kalau makanan yang aneh apa, Mas? Apa ya? Enggak ada sih kayaknya, enggak ketemu yang aneh-aneh ya. Pare enak nggak pare? Ya biasa aja, pahit-pahit gitu, pahit-pahit enak lah. Iya, kecuali pare di Jawa Timur ya. Itu harus ngomong pakai bahasa Inggris dong. Pahit juga ya. Pahit itu, nggak ngerti bahasa Buat saya, Inggris. Mas, pahit, Mas. Semua di sana bule ya. Kok gitu? Tempat makan yang enak di mana, Mas? Favorit sampai sekarang? Sekarang tuh nggak ada yang difavoritkan banget sih. Paling lebih ngeliat dia makanan apa kayak gitu aja. Oh. Dia jual apa, terus di sekitarnya ada apa kayak gitu. Oh. Kalau aku sih lebih ke arah situ ya. Nggak yang kemudian ini nih enak nih kita harus makan. Ini kayaknya di lebih situ rendah gitu. nih, Mas. Ini kenceng tuh. Oh, saya yang ngomong kenceng. Iya dong. Dari tadi pas kan kayaknya. Tadi gitu. pas, barusan ini aja yang enggak. Jadi kita ngomongin makanan tuh sebenarnya nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin tempat ini rasanya gimana, tempatnya gimana. Tapi saya nggak lebih suka. Saya gini, Mas. Apa tipenya? Ketika ada yang merekomendasikan sesuatu, tidak hanya makanan apapun gitu ya, orang bilang ini bagus gitu, termasuk bacaan gitu ya. Nah, saya selalu mencari kekurangannya. Penyakit tuh. Jadi apa ya, ketika misalnya makanan ya, ini mie ini sini enak loh gitu, saya mungkin akan makan di sana. Nah, tapi akan saya cari kekurangannya apa gitu, untuk mengatakan bahwa nggak enak kok, biasa aja kok gitu. Sama Gitu. berarti. Aku kadang kalau ada orang heboh ngomongin, makan di sini nih, ini di sini kayak gini kayak gitu. Iya, Biasanya justru tak cari, aku lebih nyari ke tempat lain sebelum membandingkan dengan tempat itu kayak gitu. Dan ada yang aneh ya di tradisi makan kita, mungkin tidak jadi di sini ya, tapi di semua tempat mungkin ya, karena viral mungkin ya. Tren orang mau antri untuk makan. Iya. Itu penyakit sih menurut saya itu. Aku kejadian sih. Pernah ya? Dipaksa ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi Atau memaksa? Ibuku kapan itu datang kan ke sini. Datang main kemana terus dia tiba-tiba nunjukin ini pesan di grupnya dia. Iya. Ini katanya viral lah makanan ini, tempat ini. Aduh, langsung tepuk jidat kan. Dan akhirnya antri. Antri dong. Rasanya biasa aja. Saya pernah ini, Mas, pernah makan di satu tempat itu, karena saking lamanya saya menahan diri karena kebetulan saya makan kerupuk waktu itu. Jadi saya tahan. Akhirnya saya bayar kerupuk aja. Setelah menunggu lebih dari setengah jam. Nah, itu juga itu mungkin karena kultur tadi lagi ya. Pembiasaan saya juga mungkin, karena kalau di warung Padang kan memang dia siap saji ya. Begitu kita pesan dia ada gitu. Ada langsung makan. Jadi itu juga. Jadi selain awal-awal saya merasa aneh dengan pecel lele tadi itu, sekarang saya suka budaya menunggu makan itu loh. Ya. Dipanasin dulu, dimasak dulu dengan durasi yang cukup lama, 14 menit kayak durasi kita sekarang. Itu cukup aneh buat saya, menunggu untuk makan. Saya datang ke warung makan itu karena saya lapar. Ya. Nah, bukan untuk menunggu. Enggak, ya. Nah, makanya itu saya juga tidak butuh makanan enak. Saya butuh makanan yang mengenyangkan. Sampai sekarang. Jadi kadang-kadang ya saya harus memenuhi hasrat istri saya juga sih, Mas. Untuk
melakukan sesuatu yang eksplorasi lah namanya kita sebut ya. Eksplorasi ya. Jadi ya kadang-kadang misalnya mencoba antri di situ dan kami menemukan enggak biasa aja kayak gitu. Ya semua biasa aja sih kemudian. Asal ini aja, asal tidak antri gitu Mas. Ya, asal cukup aja ya. Iya. Oke. Kalau daging apa yang disuka Mas? Babi. Oh, babi. Masak sendiri ya? Masak sendiri dong. Apa dibikin apa biasanya Mas? Panggang, babi panggang. Panggang. Oh. Iya, itu Panggang. kayaknya Bukan dibakar ya? Bakar. Oh. Ya panggang sih sebenarnya. Panggang kan biasanya dimasukkan dalam api. Nah, itu panggang namanya. Jadi dia hitam gitu jadinya. ya? Hasilnya hitam. Oh, dibakar. Kalau dibakar kita ngomong bahasa. Dia jadi merah. Itu kalau kayak gitulah pokoknya. Dia ditaruh di atas ini, di atas api. Iya. Campur apa itu Mas? Bumbunya biasa sih, cuma yang beda dagingnya aja. Apa? Ada lemaknya nggak sih? Ada, tergantung kita ngambil dagingnya tuh apa Bang. Oh, banyak mana dari kambing? Banyak babinya. Oh. Dia kalau goreng tanpa minyak juga udah oke. Oh, berminyak ya dia ya. Oke. Kayak muka nih. Ini sebenarnya panas Mas. Kita random ini. Kita belum sampai di episode kedua ini kita belum menemukan nama konten kita loh apa. Terus kita juga belum terstruktur ini ngomong. Iya, kita juga belum punya apa? Gosok. Iya, itu kan baru tawaran. Kita belum memutuskan. Iya, saya nggak terima yang itu. Itu kayak Gojek, Gokar gitu Mas. Iya sih. Kecuali mau jadi sponsor. Gojek, gosip ngejek. Aduh. Gojek, gosip ngejek. Iya, masih tahan Mas? Masih. Oke. Ya kayaknya ini sih ngikut siapa tuh pernah bilang apalah arti sebuah nama lah. Ini bagus loh namanya Mas. Apa? Asal podcast. Wah, atau kalau enggak podcastan. Ini saya tafsir ini kan dulu. Saya presentasikan dulu nih. Asal podcast. Maksudnya pokoknya podcast gitulah lebih kurang. Yang penting kita bisa bikin podcast nih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya podcast asal-asalan gitu. Dan yang ketiga, podcast itu awalnya dari kita. Asik. Asal podcast kan. Mau ngomongin podcast ya ke kita gitu, Mas. Itu tadi pas lagi sholat loh, Mas. Bagus. Iya, asal podcast. Amin gitu. Amin. Oh, ini namanya nih. Podcast asal-asalan. Terima lah, Mas. Itu dari hidayah, Mas. Udah terima, Mas. Ya boleh lah. Untuk episode ini namanya apa itu tadi? Asal podcast. Asal podcast. Oke lah. Nah, halo bro dan sis, ketemu lagi dengan saya Koto dan teman saya di Asal Podcast gitu. Itu adalah podcast dari mana? Dari kita sendiri. Oke juga sih. Untuk episode kali ini namanya itu ya. Iya. Asal Podcast. Asal Podcast dulu ya. Iya. Oke. Nanti kita obrol lagi di episode ketiga, Mas. Oke. Nah, kapan lagi nanti episode ketiga nih tayangnya? Setelah episode 2. Oh. Break berapa lama, Mas? Ya kita tunggu aja lah. Minggu depan ya. Ini memang jadwalnya padat sekali. Ini ngomong-ngomong udah mendung, itu sudah terlalu lama. Enggak. Nah, mendung ini, Mas. Apa yang enak dimakan, Mas? Jam 12 jam 1 siang. Dari pagi kita sibuk podcast ya, ngurusin podcast ya. Terus mau hujan. Nah, kira-kira makanan apa yang enak? Makan di rumahnya Bang Koto sih. Karena kita nggak perlu beranjak kemana-mana kan. Itu paling enak. Wah, istri saya nih salah tadi, lupa dia menyiapkan stok untuk kita nih, Mas. Iya. Wah, tumben nih mau hujan nih, Mas. Enak makan mie nih, Mas. Mie dicampur bakwan tuh enak, Mas. Kita kan masih episode makanan ya. Iya. Nah, bener. Mie. Wah, saya Mas kesukaannya dulu gini. Kalau punya uang ke Burjo, di sana di Burjo di kos saya dulu di Sapen. Sapen itu jauh di sana, Mas. Jadi saya ke Burjo pesan mie rebus, terus minta ininya cabenya dipotong-potong kecil-kecil. Setelah itu diisi dengan bakwan. Jadi mie kering dia, Mas. Jadi membengkak. Karena bakwannya 6. Itu makanan favorit. Tapi 15 menit setelah itu biasanya saya bisa hanya tidur sampai malam karena
masalah di lambung kan. Jadi sampai sekarang kalau misalnya saya pengen makan enak, saya ke Burjo. Ada Burjo di sini langganan saya juga. Itu favorit saya Mas, Burjonya Mas, di apa sih namanya, di Bugis Taman ya? Sari, Taman Oh, Sari. Taman Sari. Taman Sari bakwannya enak. Sekarang harganya 1.500 satu bakwan. Satu-satunya bakwan yang termahal di Jogja yang baru saya temukan. Nah, tapi enak. 1.500 satu. Jadi sekarang saya pertimbangannya begini, pesan satu, makan dulu satu sambil pesan mie, nanti masuk 2. Jadi mie datang, masuk lagi 2 bakwannya gitu. Nggak bisa lagi 4 atau 6. Tapi dengan resiko biasanya kalau misalnya saya keluar diam-diam sih, jangan sampai anak istri saya tahu saya habis makan mie, karena setelah ini saya akan sakit perut. oh buat nandain deh itu ya. Iya, tapi saya misalnya momen, oh hari ini nggak ngapa-ngapain, sore nggak ngapa-ngapain nih gitu misalnya, saya siapkan baru 20 menit. Bener deh, aku inget tadi mic-nya bakal teriak. Udah dong, Menjerit. udah dong. Ini sudah berkeringat Mas di tangan saya Mas. Kan keringet-keringetnya kan yang keringetan. Ya kayaknya segitu dulu deh Bang kayaknya. Oke. Oh iya. Teman-teman bro dan sis kita, kalau misalnya punya rekomendasi tempat makan yang enak, boleh ada komen nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa. Oh, gitu ya. kalau di YouTube nanti bisa komen ya. Di rekomendasi, kita bisa bahas tempat makan juga sih sebenarnya. Nanti Mas Tole yang berkunjung ke sana. Atau saya tapi dibayarin Mas Tole. Kita ajak Mas Jamal. Boleh dong. Orang Delingo. Di sana banyak ini loh. Delingo tuh sate kelata. Wah, itu enak. Mas enggak, itu mau giri dong sebelum Delingo. Oh, makan sate kelata dulu baru ke Delingo. Bisa. Ya kan? Bisa. Oh, dia Delingo belok kiri ya? Delingo ke kiri ya. Tapi kan dari kota, dari ini ya, dari Imogiri. Oh, di barat ya? Enggak, Imogiri timur dong. Ke selatan lagi dia kan? Nanti naik bukit. Naik bukit. Kenapa memilih di sana, Mas? Loh, kita wawancara. Udah dong. Nah, apa karena makanannya enak di situ? Kita nggak tahu. Harusnya Mas Jamal di sini sih, bintang tamu. Tiba-tiba Mas Jamal. Jarang-jarang ada podcast yang diinisiasi coba berdua ada bintang tamu, kan seru Mas. Apa makanan yang enak di Delingo Mas? Tempe orek. Tempe orek sama sambal goreng. Kalau di meja di apa ya, di dapur saya ada makanan, ada tempe sebagai makanan utama. Anak-anak saya bilang, kata adik saya yang kecil, ayo Kak makan Kak, enak sekali Kak. Nah aku berpikir mau makan di warung mana lagi ya sore ini gitu. Itu kode ya. Itu musuh saya itu Mas. Agak susah saya menerima tempe sebagai temannya bakwan ya. Karena tahu tempe dan bakwan kan. Nah, tempe ini agak susah saya terima. Tahu masih bisa kalau ada isinya. Bukan tahu polos ya. Bukan sih, tahu bulat enak sih Mas. Kayaknya ini deh Bang. Tadi kita mikirin namanya apa ya. Itu bisa kita bicarakan. Yang lain tuh ini, gimana caranya berhenti ngomong ini lah. Kita masih panjang sekali nih Mas. Kan makanan ini udah gak ada habisnya nih, Bang. Oke. Nyalain aturan ini Bang. Oke. Oke Mas, kayaknya untuk makanan, karena ini besok kita ulang lagi omong soal makanannya, karena ini kan baru permulaan, anak baru, ya, lagi senang-senangnya pegang mic, lagi excited ya, iya. denger suaranya kok bagus. Ya keringat mulai gak muncul Mas. jadi ya. Oke. Jadi kayaknya kita sudahi dulu pembicaraan. Jadi ini baru ini ya, judulnya nanti ini ngobrolin makanan. Sebuah pengantar. Belum ke isinya gitu. Belum ya nanti kita ngobrolin makanan lebih terkonsep lah. Iya. Ini baru setelah terisi nih Mas. Oke deh. Mas operator silakan. Oke, terima kasih teman-teman Bro dan Sis yang sudah mendengarkan podcast kita yang kedua. Tahan sekali kalian ya. Kalian luar biasa. Terima kasih.